Pemerintah Indonesia menyoroti soal fenomena thrifting atau jual beli pakaian bekas khususnya yang impor. Ekonom sekaligus Direktur Selyos Bima Yudhistira pun ikut menanggapi fenomena ini. Dan untuk membahasnya secara lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung dengan Direktur Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat sore Mas. Selamat sore. Baik. Merci. Mas Bima, baru saja kita dengarkan pernyataan dari salah satu pedagang baju bekas dari Sulawesi Barat, Ibu Antomina, yang menolak adanya aturan thrifting ini, menolak adanya larangan jual beli baju bekas, tapi meminta waktu juga nih untuk menghabiskan barang-barangnya. Ada pergolakan di tengah masyarakat seperti ini. Bagaimana menurut Mas Bima? Masalah thrifting ini kan sebagian pedagang sebenarnya paham ya, bahwa sudah ada pelarangan thrifting itu atau pakaian bekas impor sejak 2015 dan juga wajar saja kan banyak thrifting impornya itu dilakukan juga secara ilegal lewat pelabuhan-pelabuhan yang memang pengawasannya sulit, misalnya di Batam. Nah, tapi sekarang begitu sudah banyak pedagang itu retail sampai di pasar-pasar besar, sampai di pedesaan juga ada thrifting. Nah, ini harus ada solusi bersama. Karena kasihan juga, sebenarnya yang salah ini kan importirnya. Konsumen tidak bisa disalahkan. Ya, namanya baju murah berkualitas. Kenapa mereka nggak beli, itu kan pilihan rasional. Nah, bagi pedagang retail juga dia sudah mengeluarkan modal, sudah membeli misalkan. Nah, harus ada win-win solutionnya. Kalau memang pemerintah ingin agar pelarangannya itu total, baik di pasar fisik, sampai di pasar media sosial, kemudian di platform e-commerce, maka pemerintah sebaiknya ya mengganti rugi atau bahkan mengganti untung, sehingga pedagang-pedagang tadi dihabiskan stoknya, kemudian beralih misalnya. Nah, beralihnya ini juga harus dipahami tidak langsung beralih ke pakaian jadi lokal, karena yang dikhawatirkan sebenarnya masalah utamanya bukan pada thrifting atau bekas impor, tapi juga pada pakaian jadi dari China misalnya atau dari Vietnam. Nah, jadi mereka akan menggeser, bukan langsung jualan pakaian jadi lokal, tapi tetap pakaian jadi impor. Karena dari segi harga tetap impor jauh lebih bersaing. Nah, itu juga harus diperhatikan pemerintah tuh. Baik. Jangan sampai satu masalah selesai ada masalah lain yang muncul. Baik, ini menarik membahas terkait juga dengan pakaian-pakaian baru yang impor yang sebenarnya juga mengganggu industri dalam negeri, Mas. Tapi kita akan coba bahas terkait dengan thrifting ini terlebih dahulu, Mas. Kalau menurut Mas Bima sendiri, ini sebenarnya seberapa besar dampak perekonomian di Indonesia karena adanya thrifting? Apakah sebegitu mengganggunya, Mas? Ya, masalahnya data thrifting itu kan sangat susah ya. Kalau dari segi data yang diambil BPS, yang ketemu di Badan Pusat Statistik itu 4,2 miliar setahun. Tapi kemarin laporan dari Kementerian Perdagangan terhadap razia yang dilakukan di Batam misalnya, itu nilainya kan 10 miliar. Nah, jadi masih simpang siur. Katakanlah kalau kita ambil yang angka 10 miliar rupiah per tahunnya. Nah, masalah dari thrifting ini kan dia menciptakan juga rantai distribusi mulai dari importir, pasti ada pekerjaannya, sampai kemudian pedagang-pedagang kecil ya, pelaku UKM juga sebenarnya, tapi sebagai pedagang, dan itu jumlahnya banyak tuh. Ada yang bilang saat itu sampai 800.000 sampai 1 juta pedagang di Indonesia yang terlibat dalam thrifting, 1 juta orang. Jadi ini angka yang nggak main-main juga nih kan, gitu ya. Apalagi kan konsumen thrifting, pedagang thrifting, ini rata-rata kalangan menengah ke bawah. Nah, Mas Bima, kemarin sempat ada pernyataan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki ini mengatakan yang pedagang-pedagang thrifting yang terdampak ini bisa melapor ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk nanti dialihkan nih untuk menjual produk-produk misalkan pakaian baru yang dihasilkan atau diproduksi di dalam negeri. Ini menurut Mas Bima apakah bisa efektif membantu para pedagang? Ya, sebenarnya susah. Kenapa? Karena satu kan kondisi ekonomi masyarakat juga masih dalam tahap pemulihan. Kalau disuruh beli baju baru, nanti ada pertanyaan harganya berapa nih? Ya. Selain harga, kualitasnya bisa nggak bersaing dengan thrifting? Thrifting itu di asalnya memang limbah, tapi sebagian di negara-negara seperti Singapura itu ditampung menjadi donasi sebenarnya. Thrifting itu. Jadi donasi itu kualitasnya juga bagus-bagus.
Ya. Nah jadi masyarakat ini khawatir dari sisi pedagang, kenapa kurang tertarik program itu, karena mungkin konsumen yang nggak siap. Jadi pilihan konsumen itu bukan kemudian, oh thrifting dilarang, kalau gitu saya beli baju lokal gitu. Enggak, pilihannya adalah nggak beli baju sama sekali, atau beralih ke alternatif impor juga, tapi harganya lebih murah. Nah ini yang jadi salah satu kendala gitu ya. Jadi makanya nggak bisa cara begitu. Harusnya pemerintah ganti rugi dulu. Ini habiskan dulu nih stok thrifting itu. Baik. Jadi dibeli sama pemerintah, kemudian disumbangkanlah ke korban bencana alam atau untuk misalnya orang miskin. Itu harus ada win-win solutionnya. Baik, ini salah satu solusinya adalah dibeli rugi atau dibeli untung gitu oleh pemerintah dan disumbangkan baju-baju yang disita ini untuk diberikan kepada korban-korban bencana misalkan. Tapi memang dari sisi masyarakat sendiri setelah bertahun-tahun ada industri thrifting di Indonesia, pasti kan sudah ada masyarakat yang memang bergantung dan sudah terbiasa untuk membeli baju thrifting begitu ya Mas ya. Nah ini Iya, karena masuk dalam bagian dari gaya hidup juga sekarang. baik, bisa berganti-ganti pakaian lebih murah harganya dibanding yang baru gitu yang diproduksi oleh lokal. Dan kualitasnya juga beberapa cukup bagus begitu ya Mas? Ya kualitas bagus lah jelas. Karena sebenarnya branded ya. Barang-barang yang diburu di thrifting adalah barang-barang branded asli lagi, original. Ya. Jadi sedikit sekali orang mencari barang thrifting itu yang kualitas KW ataupun barang palsu. Baik. Yang dicarinya adalah barang-barang original, jadi pasti bagus kualitasnya. Baik, Mas Bima, ini kan larangannya sudah dari tahun 2015 sebenarnya Mas. Kenapa baru ditindak tegasnya tuh sekarang, Mas? Ya itu pertanyaan bagus tuh. Kelihatannya ada yang cari kambing hitam thrifting gitu. Karena melihat banyak PHK di sektor tekstil, pakaian jadi itu kan banyak pengusaha protes terus, pengusaha lokal. Pasar ekspor Amerika turun, ya Eropa juga lagi nggak pasti sekarang. Jadi harus ada yang disalahkan. Nah kalau menyalahkan thrifting dengan porsi yang katakanlah 10 miliar versus baju impor dari satu negara aja bisa 6 triliun lebih gitu kan dari China. Jadi ini jadi salah satu isu besarnya adalah sebenarnya masalah kita di mana gitu. Ya masalah kita kok yang kecil-kecil ini gitu. Coba kita lihat toko-toko retail yang ramai sekali, misalnya pasca pandemi ini ekspansi ya, retail fashion itu. Itu kalau dicek brandnya parah sekali tuh. Made in China, made in Bangladesh, made in Vietnam gitu ya. Sebagian ada made in Ethiopia. Kenapa nggak pemerintah melakukan bargaining ataupun melakukan negosiasi dengan pemilik brand yang menjual produk di Indonesia untuk prioritas made in Indonesia dong bajunya yang dijual gitu di pasar dalam negeri. Itu nggak ada kita begitu, jadinya agak aneh gitu. Yang disalahkan siapa sebenarnya? Karena nggak masuk akal juga PHK tekstil rame misalnya. Kok yang retail brand internasional sekarang di mall-mall rame, buka banyak sekali gitu. Baik. Mas Bima, berarti memang terkait dengan impor pakaian baru begitu yang tadi Mas katakan dari satu negara bisa mencapai 6 triliun itu juga harus diregulasi dong. Untuk regulasi seperti apa nih yang tepat untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, bisa tetap beli baju baru dengan harga yang terjangkau, tapi juga tidak merusak industri tekstil dalam negeri, Mas? Iya. Jadi impornya juga menarik nih. Jadi impor yang baru ini ada yang masuk ke jalur legal, ada juga yang masuk ke jalur ilegal juga. Nah jadi katakanlah yang ilegal ini kita habisin lah semuanya. Nah termasuk yang membeli ilegalnya itu dari marketplace internasional. Itu juga harus ditindak lah, itu selesai lah harusnya. Nah sekarang yang legal itu bagaimana? Karena ada tantangan juga kalau menerapkan pembatasan ketat nanti digugat oleh WTO misalnya. Nah jadi yang harus dilakukan adalah bermain cantik dengan hambatan-hambatan non-tarif barrier. Jadi lewat sertifikasi, standarisasi. Kalau perlu baju impor yang masuk kan SNI-nya diperketat. Itu bisa. Dan hak setiap negara untuk melindungi pasar dalam negerinya sebenarnya. Baik, melalui hambatan non-tarif ya Mas ya, ini SNI-nya diperketat sehingga kualitas yang masuk ke Indonesia ini yang mungkin berbeda dengan yang kita sudah bisa bikin gitu ya Mas. Iya dong, betul. Yang nggak bisa baru kita beli kan gitu. Baik, dan kalau untuk mencegah masuknya baju-baju impor baru
tekstil impor baru yang ilegal, ini pastinya harus tindakan tegas dari berbagai pihak ya Mas, dari kepolisian, Kementerian Perdagangan, ini harus, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika mungkin untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang memperjualbelikan baju-baju impor yang murah sekali gitu ya Mas. Ya, jadi thrifting atau yang bekas ini, impor bekas ini dijual di Indonesia bisa jadi lebih mahal loh daripada pakaian impor jadinya. Karena kita lihat nih bahan kaos misalnya dia dijual di marketplace, itu harganya bisa 10.000, 30.000 rupiah per pieces. Itu nggak masuk akal gitu. Thrifting aja itu bisa 50-70.000. Nah ini yang pakaian jadi impor ini lebih memukul lagi nih pelaku usaha UMKM, karena head to head dengan UMKM pasti kalah UMKM. Baik. Jadi memang ada bermainnya di online. Ya kita lihat dari beberapa platform ya di Tiongkok itu ada 6 platform yang terindikasi mereka jadi sumber atau jalan distribusi pakaian jadi impor. Apa itu Mas platformnya? Ya ada platformnya, ada Alibaba, ada Taobao, ya ada beberapa platform gitu ya, ada 6. Itu yang paling banyak dibeli kalau kita mau order impor pakaian jadi baru. Baik. Berarti memang jika pemerintah ingin benar-benar menjaga UMKM dan juga industri tekstil di dalam negeri, ini tidak bisa setengah-setengah Mas, tidak hanya melarang thrifting saja, tapi juga mempertegas aturan terkait dengan impor pakaian baru yang harganya terlalu murah dan merusak harga pasar di Indonesia, merusak produk-produk dalam negeri ini jadi kalah saing begitu ya Mas? Iya, jadi itu baru satu hal ya. Sekarang hal yang lainnya memang ilegal dibasmi, kemudian impor dibatasi. Tapi ada masalah juga, benar nggak masyarakat akan beli juga pakaian lokal? Belum tentu juga gitu, karena ada masalah daya saing. Nah, masalah daya saing ini dimulai salah satunya dari permodalan. Kalau ada UMKM mau bisnis tekstil pakaian jadi atau konveksi, itu pinjam ke bank bunganya bisa 12% ke atas. Sementara kalau di Vietnam tuh 4%, China 3%-an lah. Jadi dari segi suku bunga aja, ya udah nggak bisa bersaing dari suku bunga pinjaman, kemahalan kita. 3-4% di luar negeri, di sini kita 12% ya Mas ya? Wow. Ya, dan sebenarnya biaya tenaga kerja misalnya, mau tekstil pada tenaga kerja. Kemarin itu Permenaker yang baru keluar dari Kementerian Tenaga Kerja soal upah bisa dikurangi 25% itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa perusahaan tekstil itu minimum 15% itu porsi tenaga kerja dalam produksi. Jadi maksudnya menyalahkan tenaga kerja di dalam efisiensi ataupun daya saing tekstil yang rendah itu juga nggak pas, karena dia cuma 15%. Nah sisanya yang lain adalah mesin. Mungkin belum terlalu digital, kalah mesinnya bersaing dengan China, dengan Vietnam, atau ada masalah-masalah terkait dengan strategi bisnis, promosi, dan lain-lain. Baik, berarti ada hambatan ketika masyarakat ingin memulai usaha konveksi karena biaya suku bunganya yang jauh lebih tinggi dibanding Vietnam dan Tiongkok tadi Mas Bima katakan, dan juga upah tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga membuat harga produksi baju kita jadi lebih mahal dibandingkan produksi baju dari Vietnam ataupun Tiongkok. Tapi Mas, kalau kita bicara soal kualitas, kan kualitas baju-baju dari pabrik yang sudah ada ini kan tidak kalah saing. Apakah bisa diperbesar skala bisnisnya menjadi lebih luas begitu Mas di Indonesia sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih murah? Ya, skala bisnis iya, tapi juga begini. Masalahnya ada rantai pasok yang tidak efisien di Indonesia ini. Contohnya misalnya dari mulai tekstilnya, benangnya, itu sebagian juga impor dari China. Ya, sehingga mereka kalau di China ya sudah langsung dari tetangga sebelah pabriknya masuk ke pabrik manufaktur jadinya, langsung jadi baju jadi. Dan di Indonesia berarti kan panjang, kita tekstilnya aja impor, kemudian baru diproduksi di Indonesia dan dijual di pasar domestik. Jadi ada rantai pasok yang tidak efisien. Jadi kalau mau membenahi memang dari hulunya nih industri tekstil ini. Mulai dari benangnya gitu ya Mas ya, bagaimana kita bisa produksi sendiri. Iya betul, garmennya. Nah belum apparelnya. Jadi di sisi itu kita harus meningkatkan daya saingnya gitu. Nah kemudian kalau melihat sekarang ini kapasitas produksi misalnya,
apakah kapasitas produksi dinaikkan, tapi jangan-jangan yang berhasil itu bukan masalah kapasitas produksinya, tapi masalah misalnya dukungan pemerintah soal pajaknya, soal kebutuhan PPN misalnya. Nah itu yang harusnya bisa lebih bersaing. Karena di China itu menarik tuh, kalau ada produsen lokal UMKM yang mau melakukan ekspor, apapun itu, terutama pakaian jadi, itu biaya keluarnya ditanggung oleh pemerintah China sebagian. Bisa 100%, bisa sebagian. Nah itu yang bikin mereka dari sananya aja udah murah. Dukungan pemerintah berarti sangat penting, political will untuk membuat industri tekstil nih dari hulu sampai ke hilir efisien dan berdaya saing begitu ya Mas di kancah internasional. Ini memang potensial luar biasa tekstil Indonesia Mas, beberapa kali digaungkan ingin tekstil kita bisa menyaingi negara-negara lainnya gitu kan, karena kita punya potensi yang besar, tapi kapan ini pembenahannya dilakukan gitu ya Mas? Dari ini bagaimana nih Mas Bima? Ya sekarang gini ya, sekarang jangan kuratif gitu ya pemerintah. Jadi jangan kuratif dan jangan reaktif. Artinya membenahi masalah yang dihilir kayak thrifting. Oh iya itu kan udah jelas 2015 tuh yang namanya impor thrifting ilegal ya sudah selesai nih. Tinggal penegakan aturan aja gitu. Nah tapi yang perlu dibenahi sekarang ini adalah desain strategi kebijakan di hulunya nih. Nah industri tekstil ini yang perlu kemudian ada reformasi lah, saya kira bagaimana industri tekstil ini kita kembali kejayaannya. Karena sekarang jangankan bersaing dengan China gitu. Dulu tahun 90 banyak outsourcing perusahaan branded itu di Indonesia. Sekarang jangankan kita bersaing dengan Tiongkok atau China, kita bersaingnya juga sama Ethiopia kalah, sama Bangladesh juga kita kalah. Nah ini kan ada apa gitu ya di industri tekstil kita ini. Jadi banyak pabrik sekarang yang disulap jadi gudang kosong gitu. Atau dijual. Itu ya inilah sedih lah. Pembenahannya nggak bisa dihilir saja seperti misalkan melarang thrifting, tapi juga harus ada grand strategi ya Mas ya, dari hulu ke hilir untuk membenahi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Nah, menurut Mas Bima terkait dengan thrifting ini, apakah kebijakannya perlu dikaji dulu oleh pemerintah sehingga menjadi lebih matang dan tidak merugikan UMKM yang saat ini berdagang thrifting begitu Mas? Atau seperti apa Mas? Iya, saya pikir yang kurang adalah pemerintah galak ya. Baru-baru ini kan galak dengan membakar, menyita di pelabuhan. Ya itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan yang harusnya dari dulu sudah dilakukan gitu. Nah, jadi sekarang yang di level pedagang-pedagang ini yang harusnya lebih dipikirkan oleh pemerintah. Gimana mereka bisa survive gitu. Jangan nambah pengangguran baru, diberikan kompensasi, diberikan pinjaman lunak misalnya kalau mau beralih profesi. Nah ini yang harusnya didorong dulu gitu. Jadi harus ada paralel. Saya pikir lebih ke simbolik ini ya pemerintah menyita membakarnya daripada kompensasi ke pedagang kecil. Baik, Mas Bima, selain produk thrifting kan kalau kita lihat produk-produk palsu atau yang KW ini juga masih dijual bebas. Bukankah ini juga merugikan Mas dan harus segera ditindak dan diberi sanksi? Ya sekarang makanya jadi pemerintah ini galak ke siapa sebenarnya? Karena kalau dilihat di marketplace, di e-commerce yang besar, itu sekarang aja kalau dicari yang barang-barang KW juga banyak gitu. Itu bukan thrifting, tapi KW. Itu gimana tuh penindakannya? Kan jelas kan ada undang-undang perlindungan hak cipta dan lain-lain. Nah itulah yang membuat banyak brand-brand internasional ya itu malas berbisnis di Indonesia untuk buka pabrik gitu. Karena mereka merasa bahwa atau buka pabrik dan menjual di pasar lokal. Karena mereka merasa bahwa gampang banget mereka mengeluarkan produk kemudian di-copy. Dan masyarakat Indonesia tuh nggak punya awareness untuk beli barang original belum. Yang penting dia murah gitu ya. Kecuali thrift, kalau thrift harus original. Karena original aja udah murah gitu. Nah kalau di sini itu KW murah. Gitu. Dan itu juga kebanyakan produk KW-nya impor juga tuh ya Mas dari Tiongkok? Sama, impor juga ya. Udah palsu impor. Nah, jadi memang ya kita ketinggalan lah soal itu cukup lama. Barrier untuk masuknya juga nggak dibatasi. Kemudian juga China itu ada kasus menarik ya. Ada desainer dari Indonesia misalnya yang lagi viral gitu desainnya di sosial media. Mereka gunakan kecerdasan buatan atau AI.
untuk menangkap, mengcapture desain yang lagi trending, baju muslim misalnya. Mereka bukan negara muslim gitu. Tapi begitu melihat Indonesia nih mayoritas muslim jelang Ramadan, jelang Lebaran pasti butuh baju. Itu di capture oleh data AI, kemudian atau kecerdasan buatan, kemudian di copy di negara asalnya dan dikirim lagi ke Indonesia dengan harga setengah dari harga baju desain yang asli. Betul. Saya juga pernah dengar sih Mas, hijab begitu ya Mas, dijual dari Tiongkok itu dengan harga sangat murah, bisa Rp5.000 per lembar, dan itu kan sangat merusak industri dalam negeri ya Mas ya. Iya, itu sangat merusak. Tapi sekali lagi, kenapa itu dari tadi nggak dari kemarin nggak ditindak gitu ya? Oleh pemerintah gitu. Nah ini jadi timbul pertanyaan, apakah benar karena ini banyak lewat pelabuhan tikus, banyak lewat jalur-jalur yang kemudian agak sulit gitu ya diawasi. Tapi masa sebegitunya? Dan kita jadi berpikir kan, ini barang KW dibiarin, barang thrifting baru sekarang ditindak gitu. Ini kan ada apa di pengawasan bea cukai juga. Nah, jadi itu baru barang-barang yang kemudian tampak besar. Kalau narkoba gimana? Jadi artinya ini jadi pelajaran penting untuk pengawasan secara holistik lah soal pelabuhan dan perbatasannya. Baik, berarti ini memang menjadi PR besar kita bersama Mas untuk sama-sama membenahi industri tekstil Indonesia. Tapi sekarang ini yang terkait dengan thrifting memang perlu dipikirkan matang-matang oleh pemerintah ya Mas ya, karena perputaran uangnya cukup besar, 10 miliar per tahun tadi berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sementara Badan Pusat Statistik bilang 4,2 miliar per tahun. Dan tadi Mas Bima katakan ada 800.000 sampai 1 juta orang yang bekerja sebagai pedagang penjual beli baju thrifting ini ya Mas ya, sehingga perlu dicari solusinya ini seperti apa. Tadi Mas Bima katakan salah satu solusinya adalah pemerintah beli produk-produk yang masih ada dan diberikan untuk sumbangan atau donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, itu salah satu solusinya. Baik, terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama MG Radio sore hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk siapapun yang mendengarkan ini dan juga bisa menjadi masukan yang berharga untuk pemerintah. Terima kasih Mas Bima, Direktur Selios. Sukses, sehat selalu Mas Bima.